Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah.
Download Sfara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Sfara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan
Ya, para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng bersama Kak Novi dan Kak Sam ya. Mohon maaf suara saya agak sember ya karena saya banyak batuk ya. Jadinya mohon dimaafkan ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, saya juga sedang ini cuaca hari ini dari tadi malam tuh hujan ya di Jakarta sampai hari ini. Wah. Dan ada indikasi akan hujan es. Wih. Ya, di bulan. Iya. Di Indonesia. Di beberapa tempat, beberapa titik. Termasuk di Sumatera. Ya, itu mungkin agak detail ya dari Badan Meteorologi dan Geofisika tuh keterangannya. Saya nggak bisa kasih penjelasan karena mungkin cari di Google kenapa ya sebab-sebabnya. Mudah-mudahan nggak mengganggu kegiatan dan kesehatan ya kita semua di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jumpa teman-teman pendengar radio nongkrong bareng sudah tanggal 6 bulan 7 tahun 2024. Pertemuan yang ditunggu ya, kita jauh di mata namun dekat di hati. Ini acara seperti biasa untuk sejuta umat yang ada di, karena kita di Singapura, di Brunei, di Malaysia, Korea, Taiwan, mana lagi ya, banyak lah di Polandia, di Amerika, di Inggris. Dengar ada nongkrong bareng seperti biasa. Ada Kasem di sini, Kasem milenial tepatnya ya, yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Kak Novi juga di sini. Kasem ini hobinya berenang dan yoga ya. Hobi berenang dan yoga, saya hobinya aerobik dan hobi ditraktir. Wow. Tidur. Iya. Kalau habis aerobik enak tuh Kasem ya. Habis atur napas kita tai chi, meditasi. Ya meditasi sebentar gitu ya. Sebelum lanjut ya, kita ada tamu nih ya seperti biasa. Yaitu Mbak Christina Chen. Kita sapa aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Christina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sam, Kak Novi. Selamat malam, berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak ketemu ya Kak ya. Udah berapa abad itu? Kita pertama kali nongkrong bareng tahun 2012 ya Kak. Waktu itu kan Kak Sam kan jemput kita ya. Waktu itu kita mau siaran nongkrong bareng, kemudian waktu itu Typhoon 8. Wah, kita itu milenial banget ini Pak Kak. Iya. Kami itu padahal mahal sekali ya, BMW lagi. Nah, kemudian itu kena AC ya, kejatuhan AC. Kan iya tuh. Itu kena berapa itu? Berapa untuk renovasi untuk perbaikan aja berapa gitu? Ya. Masalahnya bukan soal berapa ketiban itunya. Kita masih bersyukur alhamdulillah itu nggak kena ke kaca, kena ke dalam penumpang mobil ya, yang di dalam mobil. Untung nggak ketiban atasnya. Karena di situ, ya. Iya, atasnya juga di atapnya ya Mbak Tina ya, karena Kasem masih di dalam, Mbak Tina itu di dalam juga kita semua ya. Iya. Ya. Iya, seingat saya begitu. Iya, pendengar dari nongkrong bareng, saya kangen juga nih ya, tiramisu di bobol maling nih, I miss you darling, Mbak Tina. Ya. Saya sebenarnya banyak foto-foto dengan Mbak Tina, cuman entah di HP yang mana gitu ya. Karena zaman waktu itu kan pakai HP-nya belum Android, kita masih zaman. Masih iya, masih Nokia yang kayak radio break gitu ya Pak. Barisnya kecil ya, terus
barisnya BlackBerry lebih besar. Sekarang ini satu muka loh Android. Nah ini lebih mempengaruhi saraf dan lebih mempengaruhi blue lightnya, ya, sinar birunya itu ke mata kita dan ke otak kita, membuat kita semakin susah tidur, overthinking. Betul. Iya Mbak Tina ya. Jadi dengan kemajuan teknologi ada dampak negatif. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram ya. Baru Kak Sam, Kak Novi. Iya. Kalau di 1446 Hijriah. Kalau di Mbak Tina dari Indonesia dari mana Mbak ya? Saya dari Solo Kak Sam. Oke. Kak Novi itu. Mbak Tina? Ya, gimana? Oh, Kak Novi yang tanya. Saya dari Solo, Kak Novi, maaf. Saya tidak membandingkan Jogja dan Solo. Jogja punya keindahan sendiri, tapi Solo bagi saya itu kena di hati, ya. Gitu. Kenapa? Begini, kalau kita dari Jakarta Kasem ya, kita nyetir masuk ke kota Solo, itu pinggir-pinggirnya itu jalannya pakai lampion, kayak lampu zaman dulu. Iya. Petromak. Kayak lampu-lampu keraton itu loh di pinggir jalan. Ya. Nah, setelah kita masuk ke pertigaan, seingat saya, di situ ada nasi liwet. Harganya 4.000 perak tuh. Ya, nasi liwet Solo. Aduh, saya kangen banget dengan Solo ya. Ada biasanya di malam satu suro ya, untuk budaya Jawa itu ada mitos ya. Misalnya nggak boleh ngomong berisik, nggak boleh merayakan ini itu ya, jangan keluar rumah. Kemudian ada juga seremoni atau acara-acara cuci kris dan macam-macam. Masih ingat nggak Mbak Tina? Saya ingatnya itu gini, harus ada cuci keris, kemudian memandikan sapi itu ya. Nah, cuma kemudian pada daerah-daerah tertentu, misalnya mereka kalau tidak ada wayangan, kemudian akan dalam waktu setahun ke depannya itu akan misalnya akan ada kekeringan gitu. Oke. Ya. Seandainya tidak melakukan minum obat apa Kak? Saya ngomong-ngomong nih, obat batuk nih. Atau di herbal aja. Dong. Ya. Kita mau tahu dong di live chat kita ya. Lah, kok ini masuknya ke sini nih. Di live chat kita di Facebook ya. Teman-teman semua apa nih yang menjadi kultur atau budaya rutin pada malam satu suro ya. Tidak terasa saya ingat betul ketika malam satu suro atau 1 Muharram ya, besok tahun baru Islam 1446 Hijriah, kita sempat bertanya atau siaran dengan Pak Ustadz Haji Muhaimin ya. Lengkaplah di situ informasinya. Dan malam ini kebetulan ada Mbak Tina. Jadi monggo bagi yang ingin berinteraksi. Sebelumnya saya selamat malam untuk DI Ida. Ini dia cuma bilang titik. Oh mungkin waktu ketiban AC yang tadi kita ngobrol kali ya. Iya betul. Masih di Hongkong waktu itu kali. Kemudian Mbak Hamidiah, Mbok Diah, Cengwan nyimak. Terima kasih ya, di share Mbak Hamidiah, Mbok Diah, Wong Shirley Kejawen. Oh iya betul. Itu sebelum ada agama kan kita masyarakat Jawa ini, saya termasuk orang Jawa dari Jawa Timur, dari ayah, ibu orang Sulawesi gitu. Jadi ya gandrung juga ke sana.
sebelum ada agama Islam masuk, orang di Indonesia nih sudah punya agama, antara lain animisme, jadi nyembah pohon, nyembah batu lah ya, kejawen, terus Hindu dan Buddha sudah ada. Itu sedikit. Nah, mengenai tamu kita nih, kehadiran Mbak Christina. Malam Minggu Mbak Christina ada di Hong Kong ya, malam ini ya? Iya, saya ada di Hong Kong, Kak Sam. Ingatnya Kak Sam dulu. Gimana? Oh, maaf. Nggak konsen nih ternyata nih. Mbak Endang Purwaningsi, aku hadir Pak Sam. Bagus ya, terima kasih Mbak Endang. Yang lain apa kabar? Tadi saya tanya kalau ingin berinteraksi dengan Mbak Tina, monggo ya. Iya, jadi ada di Hong Kong ya Mbak ya? Ya, saya ada di Hong Kong, Kak Novi. Gini Mbak Tina, ya mungkin di awal nih muka Dimas sedikit aja nih. Beberapa waktu lalu nih ada yang viral ya. Iya. Saya nggak ngerti itu, saya benar-benar nggak nyimak dalam gitu. Saya sepintas karena kan banyak jalan ya, banyak di jalan gitu, kayak supir ojek online. Aduh, kejadian apa sih Mbak? Oh gini, ceritanya tuh gini, kronologinya kita itu kan mengadakan pengajian akbar ya Kak ya. Nah kemudian dalam pengajian akbar itu sebelumnya itu kan kita ada rapat panitia. Nah rapat panitia sebenarnya masalahnya itu pindah tempat gitu loh. Nah sebenarnya yang pertama itu kan alamatnya seharusnya di City Hall. Nah waktu itu untuk jamaahnya itu tidak muat gitu loh Pak. Nah kemudian rapat bareng sama panitia. Nah kemudian disetujui bahwa itu nanti dipindahkan. Setelah dipindahkan nanti kita buat pengumuman lagi gitu. Nah kemudian setelah saya dapat tempat baru di Asia World Expo, nah itu kemudian saya give up supaya bisa digunakan kegiatan yang lainnya, kan orang Hong Kong kan ngantri itu. Nah setelah saya give up, ternyata ada beberapa panitia itu yang tidak setuju. Nah bahkan itu panitia tersebut tidak datang dalam rapat. Nah kemudian mengatakan bahwa saya tidak memberitahukan kepada mereka. Nah padahal itu sudah dibicarakan pada rapat bahwa tempatnya itu akan dipindah. Nah semuanya setuju. Bahkan ada beberapa panitia yang mengusulkan bahwa nanti itu untuk kelanjutannya salah satu yang menghandle untuk penyebaran tiketnya. Nah, kemudian setelahnya itu kita membuat tiket baru karena di Asia World Expo itu kan mahal sekali ya Pak ya. Di sana itu hanya sekitar 480.000 Hong Kong dollar. Jadi kalau kapasitas di City Hall saja itu tidak cukup itu. Apa. Nah, kemudian karena ada beberapa panitia yang tidak setuju itu datang untuk minta balik uang tiketnya, itu mau mencari tempat sendiri. Itu ada beberapa katanya dibilang penipuan. Nah, penipuan yang bagaimana yang mereka maksud? Penipuan karena saya tidak memberitahu untuk pemindahan tempat, padahal itu sudah dikasih tahukan sebelumnya, rapat sebelumnya. Nah, dari teman panitia tersebut yang meminta balik, dia tuh bilang dia tidak diberitahu. Kalau tidak itu sebenarnya bukan kesalahan kita semuanya. Itu adalah kesalahan dari panitia tersebut yang tidak hadir, dan kemudian tidak bisa bahwa ketidakhadirannya itu kemudian mengatakan, oh saya tidak dikasih tahu, dan kemudian membuat berita bahwa ini adalah penipuan. Itu kemudian digunakan senjata untuk mengalifai bahwa kita itu adalah melakukan hal yang salah. Itu sebenarnya tidak seperti itu.
begitu Pak. Nah kemudian berikutnya setelah kehadirannya speaker ke Hong Kong, itu ternyata ada oknum yang kurang begitu suka atau dikatakan terjadi pengancaman begitu. Nah, kemudian sebenarnya kita sudah melakukan struktur yang benar karena kita ada izin lisennya dari pemerintah, dari kantor kepolisian juga. Ada juga izin dari environment department juga. Jadi itu sudah membekali hal seperti itu. Tapi karena kondisi yang tidak kondusif, kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian ada beberapa jamaah yang membuli kita, yang sengaja memviralkan kita. Sebenarnya kalau kita itu memang mau meniat ngaji atau niat untuk mencari ilmu ya Pak ya, Kak ya. Sebenarnya dimanapun tempatnya itu sebenarnya seharusnya tidak masalah. Dan itu sebenarnya tidak dijadikan masalah seharusnya. Begitu loh. Oke. Kan sudah mungkin teman-teman mempunyai agenda yang lain dalam pikiran mereka. Begitu loh. Kok tiba-tiba ini Christina ini kenapa ini mengadakan pengajian? Karena saya ini tergugah dalam hati saya. Karena semenjak ibu saya meninggal ya Kak ya. Saya itu selalu di ibu saya, kamu harus sholat gitu Pak. Jadi saya harus ingat. Nah kalau saya misalnya saya menunggu jodoh saya untuk menuntun saya, lah kapan ya kan? Nah kita itu tidak tahu umur kita tuh sampai kapan. Nah mau tidak mau saya harus mulai sekarang untuk mempersiapkan diri, gitu loh Kak. Tapi mungkin ada beberapa yang berpikiran yang tidak kenapa kamu itu orangnya internasional banget sekarang begini, mungkin ada yang seperti itu. Jadi mereka itu lebih cenderung ke personal gitu loh. Tidak masalah juga. Masalahnya kenapa? Saya tidak mempunyai niat yang tidak baik kepada mereka. Tetap saya punya niat yang baik untuk mengajak kebaikan. Kalaupun ada yang berpikiran kurang baik, itu bukan dari kita, itu adalah pikiran mereka sendiri. Iya, betul. Jadi memang ketika seseorang berubah, itu banyak yang meninggalkan kita atau membenci kita, Mbak ya. Ketika kita berubah, ya seingat saya Mbak Christina ini tidak begitu religius ya. Saya nggak tahu di balik itu, tapi pada saat itu, nah sejak ibunda wafat, Mbak Christina tergerak hatinya untuk menjalani agama dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh, bahwa ada yang provokator dalam kejadian ini ya, dia memprovokasi orang panitia yang lain, ya itu sebenarnya sih urusan dia. Karena tadi saya garis bawahi mengenai niat Mbak Christina. Jika kita seseorang niatnya baik untuk ibadah, mau di kebun, mau di pinggir kali, mau di mana, ya sebaiknya sih tempat yang layak gitu, ya Mbak Christina. Bukan sebuah persoalan gitu, ya oke. Tapi sekarang udah clear Mbak ya? Semuanya sudah clear Kak. Nah sejak tanggal 10 Juni kemarin itu semua kita kembalikan semuanya kepada jamaah. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah beres gitu. Nah kemudian Kak Novi menemukan mungkin bukan terlalu religius. Nah sebenarnya sejak kecil saya tuh sangat religius Kak. Justru saya berdoa terus sejak kecil gitu. Nah kemudian hanya karena di Hong Kong ini terlalu terlalu internasional ya. Saya juga hanya menjaga gitu. Nah, mungkin saya tidak terlalu menampakkan di publik. Kayaknya tidak perlu juga terlalu ditampakkan di publik, gitu loh Pak. Ya orang melihatnya saya biasa-biasa saja, karena saya memang tidak suka terlalu memperlihatkan orang itu saya terlalu ekstrim. Begitu. Tapi kalau itu sudah terlalu benar-benar keterlaluan, saya bisa sangat ekstrim juga bisa, begitu Kak.
Ya. Mbak Tina, itu jadi dijual tiket seharga berapa? Senilai berapa? Nah, harga tiket itu adalah senilai $90 sebenarnya, Kak. Ya. Nah, kemudian yang $10 itu kita bagikan kepada majelis-majelis yang lainnya supaya mereka mempunyai kas pada majelis tersebut. Gitu. Terimanya 90. Nah, kemudian ada juga tiket itu hilang satu bundle sebanyak 100 biji gitu, Kak. Digandakan. Bukan digandakan, hilang, diambil orang gitu. Masalahnya untuk tiket dari saya itu tidak bisa digandakan, Kak, karena mempunyai nomor seri tersendiri. Gitu. Oh, nomor 100 lembar? Iya, 100 lembar. Total tiket berapa jadinya? Total tiket untuk semuanya, pagi dan siang atau cuma siang doang? Iya, total semuanya. Untuk pagi 2.000, untuk siang 2.000. Jadi total tiketnya 4.000. 400.000. Wah, jadi 400.000, 800 juta itu. Hampir 1 M. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Pantas pada heboh ya. Kalau urusan 800 juta sih mereka pada menimbulkan huru hara. Iya. Ya, mungkin orang melihatnya kan sebagai grossnya saja kan, Pak. Jadi mereka nggak melihat sebenarnya ini kemana, mereka kan nggak melihat sampai di situ, Pak. Begitu. Detailnya sewa tempat berapa? Ya. Untuk tempat, kemudian untuk sound systemnya. Nah, kemudian untuk sound system kemarin itu sebenarnya ya sedikit kemahalan. Masalahnya kenapa? Tapi ya kita terima saja lah, sudah terlanjur gitu loh, Pak. Masalahnya sudah termasuk dengan untuk izin dari kantor polisi dan juga izin dari Food and Environment Department gitu loh. Nah, kalau ada yang mengatakan kalau di lapangan itu gratis, itu sebenarnya tidak ada. Lapangan di Hongkong itu gratis sebenarnya tidak ada. Begitu loh, Pak. Apalagi itu untuk di mana? Untuk di Indian Club itu kan yang boleh bertempat tinggal di situ, yang boleh menyewa di situ kan cuma KJRI ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa untuk menyewa saya sendiri tanpa KJRI begitu loh. Hebat betul kamu. Ya. Terima kasih Kak Sam. Saya sempat nongkrong di Indian Club tuh sama teman radio dulu ya. Itu ada satu tempat yang nggak boleh ada HP, nggak boleh ada apa, sangat tenang ya di situ. Jadi tempat yang cukup mewah dan eksklusif. Halo. Halo Kak Sam ya. Iya, nggak kedengeran. Iya, jadi kalau di Indonesia itu izin polisi sih nggak bayar ya, tapi nanti di lapangan pada waktu pelaksanaan itu ada aja polisi yang nongol nih, ya. Minta cipratin di kantor sih enggak, diketik kan izin keramaian, dia bikin dong. Oh mau bikin pengajian di tengah alun-alun kota Solo misalnya, diketik tuh, nanti akan dikerahkan di wilayah mana polisi disebar untuk demi keamanan. Nah itu kita harus siap tuh ya, paling nggak cetiau ya. Di ujung-ujung nanti di lapangan mereka akan turun. Nah ini nggak ada mungkin di Hong Kong seperti itu. Environment atau izin keramaian dari lingkungan, termasuk preman-preman di Indonesia ini banyak nih ya. Jadi harus juga mereka dikasih uang rokok lah untuk supaya tidak diganggu gitu kan kegiatan kita. Oke Mbak Tina, baguslah kalau sudah selesai. Nah ini dikembalikan 100 Hong Kong dolar yang dipotong $10 untuk dibagi ke
pengajian atau yang lain? Yang mana Kak? Enggak, Tadi kamu uangnya semua dikembalikan kembalinya 100. Yang dikembalikan itu yang sesi siang. Karena yang sesi pagi sudah, cuma yang sesi Halo. kembalinya saya 100, iya. Walaupun kembalinya cuma 90, kita tetap mengembalikan 100. Iya, Kasem nih suaranya yang berbet ya. Suara saya yang berbet, Kak Novi. Halo. Iya, hilang-hilang Kasem. Suara saya yang hilang-hilang malah. Nah, sekarang bagus. Ya. Hilang-hilang. Oke. Sekarang? Ya. Nah, ini udah jangan pindah-pindah Kasem. Iya, enggak pindah-pindah. Ini lagi nyuci keris nih kayaknya nih. Ya, Mbak Tina, ya ini satu pengalaman, kemudian juga apa sih namanya ya, kita anggap sebuah pengalaman ya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng, jam 10:11 saat ini kita masih banyak durasinya, waktunya, ya. Oke, Mbak Tina, sudah berapa tahun Mbak setelah kita ngobrol banyak tentang kejadian tanggal 5, ya, insiden lah. Ya. Mbak Tina di Hongkong sudah berapa tahun ya? Saya di Hongkong 25 tahun Kak. Enggak. Oh, digenapin 40 tahun lah sekalian. Oke. Nah, 25 tahun. Mbak Tina TNI atau apa? Atau apa, Mbak? Saya pekerja profesional di Hongkong Kak. Oke. Ya. Tapi pernah jadi TKW? Nah, awal datangnya. Saya kerja di Lembaga Penelitian Negara, kemudian saya kerja di Bank Jepang, kemudian saya kerja di South China Brokerage, kemudian saya kerja di Financial Technology. Oh, jadi banyak mengerti tentang uang nih kalau financial nih. Iya, paling tidak ya, kredensialnya. Justru orang mengasosiasikan saya, oh Bu Kristina itu otaknya otak bisnis, oh Bu Kristina itu otaknya otak uang. Karena memang bidang saya itu di situ. Tetapi bukan berarti dalam segala hal itu harus saya uangkan. Bukan berarti begitu Kak. Kita harus melihat situasinya dan kita harus bagaimana kita mengarahkan masyarakat atau situasi menjadi hal yang baik. Atau kalau malah justru bisa menghasilkan semuanya, bukan hanya saya. Begitu misalnya UMKM, sejenis seperti itu. Saya sepakat itu, Mbak. Jadi bukan berarti diidentikan kalau seseorang yang bekerja di dunia finansial atau bisnis seperti perbankan atau lembaga keuangan dan perbankan ya, itu kemudian semuanya menjadi bisnis, apalagi menyangkut dengan dakwah dan lain sebagainya gitu. Ini walaupun ya saya disclaimer ya, tidak mengatakan saya sebagai seorang jurnalis. Ada juga para ustadz-ustadz yang itu kan mereka pasang tarif tuh, ya, pasang tarif. Kita panggil nih, ya, wah harus ada sesuguhannya sekian ratus juta itu, ya. Makanya mereka menjual apa ya namanya, dia punya nama besarnya itu jadi komersil, ya, kurang lebih. Ya. Ada respon Mbak Tina, monggo. Respon yang mana ini Kak? Yang Kak? Ya mungkin yang tadi mengenai beberapa bukan pemuka ya, mereka yang suka memberikan tausiah lah ya. Itu kalau dipanggil tapi di Indonesia Mbak ya, kalau menurut saya, kalau pemberi tausiah atau pendakwah itu misalnya dibayar, itu sebenarnya sah-sah saja Kak. Karena apa? Mereka juga punya keluarga, gitu loh.
Nah, kita itu semuanya itu di Hong Kong pendatang ya. Kemudian tidak serta merta kita kaya. Kemudian saya yang harus menanggung semuanya, tidak. Seandainya saya mentiketkan atau saya minta kamu bayarlah 100. Nah, kemudian untuk membayar ini, untuk membayar pendakwahnya, untuk membayar tiketnya, itu sebenarnya sah-sah saja, gitu loh. Apa kalau di Indonesia ya, misalnya orang ingin mengundang pendakwah itu jual sawah karena mereka punya hajat. Nah, kita hajatnya apa di sini? Kita kan tidak punya hajat. Kita di sini ini hajatnya hanya ingin mengajak kebaikan. Ya, kalau kita itu ingin mengajak kebaikan, mari kita bareng-bareng. Jangan terus kemudian mengatakan, oh itu digunakan untuk bisnis. Oh, tidak bisa seperti itu. Begitu loh, Kak. Masalahnya kenapa? Kita itu kalau misalnya ya kita misalnya menjual tiket. Tapi saya kan ada legalitasnya. Tapi secara umum orang menjual tiket tidak ada legalitasnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah untuk kemanusiaan. Tidak bisa juga seperti itu. Namanya itu hal yang tidak adil. Benar tidak, Kak? Gitu loh. Saya ada legalitasnya. Kalau walaupun saya mentiketkan, gitu loh. Dikatakan bisnis juga bukan bisnis. Dikatakan tidak bisnis itu tidak juga bisnis. Karena apa? Ini untuk kemanusiaan dan kita adalah melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar itu dan pemerintah Hong Kong. Karena misalnya domestic helper di Hong Kong atau PMI di Hong Kong, mereka mengambil pembayaran, entah itu secara tertulis atau tidak tertulis, itu sudah ilegal. Itu loh, Kak. Benar tidak kata saya? Itu. Tapi kenapa bisa ada rusuh ya, atau mereka ribut-ribut itu, atau apakah ada yang menghasut? Sebelum dijawab, Mbak Tina, sebelum dijawab Kasem, beberapa hari lalu ada panggung dibakar, ya. Jadi ini panitia anak muda buat satu pagelaran musik, ya. Mereka jual tiket, tiba-tiba dia batalin, ngamuklah penonton, ya, dibakar, ditangkaplah panitianya. Jadi mirip tapi beda gitu ya. Artinya begini, miripnya penyelenggaraannya menyelenggarakan sebuah pertunjukan, yang ini pertunjukan agama, ya, pertunjukan yang menyangkut dengan religius, yang di Hong Kong dengan berkaitan dengan Mbak Christina, yang satu pertunjukan entertainment full. Jadi di sini jelas garisnya tegas bahwa yang menyelenggarakan entertainment itu memang berniat atau ada kesalahan kontrak dengan bandnya. Band itu nggak nongol gitu loh, ya. Band yang dipanggil tuh kelas menengah ke bawah tuh, tapi band pop anak-anak, anak muda itu tidak muncul. Nah, ini penonton kan komplain, melar dari jam 7 ke jam 8 ke jam 9, jam 10 ngamuklah mereka, ya. Nah, itu jadi sedikit saya potong Mbak Tina. Tadi pertanyaan sampai di mana? Sorry Mbak Tina. Lanjut, Kasem tadi bertanya soal apa ya? Ada yang menghasut. Oh, iya, memang sengaja ada yang menghasut waktu itu. Mungkin ada beberapa yang merasa insecure kalau saya ada di bidang ini. Masalahnya kenapa? Mereka menganggap bahwa saya itu tidak tahu tentang agama. Mereka menganggap saya itu tidak tahu dakwah. Mereka hanya menganggap bahwa saya itu hanya berbisnis, gitu, Kak. Nah, kemudian mereka itu karena merasa saya itu mungkin mereka sangat tahu ya, saya itu orangnya bagaimana, gitu loh. Mereka menghasut supaya nama saya itu jatuh, kemudian mereka tetap jalan, begitu loh, Kak. Oke. Jadi mereka ingin membelakangkan saya, tapi menurut saya itu bukan masalah. Karena apa? Bagaimanapun juga yang namanya manusia itu akan diberi otak untuk berpikir. Kalau memang misalnya plan A itu tidak berhasil, mereka bisa menuju ke plan B, begitu. Ya, kadang-kadang orang ingin menciptakan citra dirinya itu dengan menjatuhkan orang lain.
politisi ini biasanya, politisi ya. Tetapi walaupun mereka menjatuhkan, tapi tetap yang mempunyai nama tersebut tetap tidak akan terjatuhkan, Kak. Begitu. Ini kan Mbak, itu kan kalau mengadakan sesuatu event itu kan harus ada perusahaannya. Ya, ini memakai perusahaan, memakai nama perusahaan atau nama pribadi? Saya pakai nama perusahaan, Kak. Karena kalau ini kita ada pembayaran, jadi itu harus ada nama perusahaan, tidak boleh nama pribadi. Kalaupun seandainya nama pribadi pun juga sah-sah saja, karena saya bukan PNI, saya boleh menarik, begitu. Biasanya pribadi nggak boleh ya. Artinya begini, kalau sebuah komunitas event yang sudah dilegal, nggak boleh, harus dilegalisir oleh asosiasi event organizing IO, organisasi IO di Indonesia. Mungkin di Hong Kong lebih berat lagi, artinya ya itu lebih mengerti lah Kasem dan Mbak Tina. Kak Novi, kalau untuk asosiasi tergantung juga lisennya asosiasi itu apa, Kak? Kalau asosiasi hanya sekedar asosiasi organisasi, itu tidak boleh mengambil pembayaran. Tetapi kalau itu adalah lembaga yang berbadan hukum, nah itu baru boleh, Kak. Gitu. Jadi asosiasi organisasi nirlaba, ya. Jadi dia sifatnya sosial ya, Mbak ya. Iya, sifatnya sosial, hanya mereka hanya untuk melindungi kerumunan, tapi tidak boleh lebih dari 60 orang juga, gitu. 60 orang. Iya, tidak boleh lebih dari itu. Mbak Tina, sebelum tanggal 5, tanggal berapa atau beberapa bulan sebelumnya Mbak Tina terpikir, punya planning, tergerak hatinya dengan kawan-kawannya itu untuk mengadakan ini, Mbak? Sejak 2023, 1 tahun sebelumnya, Kak. Itu tidak terjadi serta 1 tahun sebelumnya. Itu benar banget, harusnya memang 1, 2, 3 tahun sebelumnya. Jadi misalnya saya akan ke Hong Kong tahun 2025 bulan Agustus ya. Itu preparationnya sudah ada deal di depan, sudah ada acara apa yang akan digarap gitu ya. Betul. Kalau itu bentuknya bukan asosiasi organisasi nirlaba, artinya komersil ya. Ada sponsor, ada dan lain sebagainya. Keluar sedikit Mbak ya, self branding tadi menyangkut dengan Mbak Tina kan dipikirnya nih orang bisnis nih, wah dia nyari duit dari dakwah. Nah sebenarnya kalau saya tanya Mbak Tina sebagai seorang apa, Mbak? Seorang pekerja bisnis, entrepreneur tadi atau yang lain, Mbak? Saya IO aja, Kak. Saya hanya IO aja. Jadi mengkoordinir teman-teman gitu untuk mengadakan kegiatan gitu. Siap. Ya, selamat malam Nika Aulia. Aku nyimak Bu Ceng Kristina. Ya, terima kasih. Mbak Wika. Waduh. Tadi saya baru kasih salam nih. Selamat 1 Muharram ya, Mbak Aning. Mbak Aning sudah pulang ke Indonesia. Dia juga di Keripik Tempe Ardani. Mbak Aning, saya nanti akan chatting juga nih sama Mas Hidayat atau Mbak Aning mengenai keripik tempe. Ini Mbak Aning konsekuen orangnya. Begitu hari itu saya colek, besoknya datang 1 dus keripik tempe, bermabuk saya makannya, kasih tetangga masih tersisa tuh. Waduh, luar biasa. Salam sehat, luar biasa keripik tempenya Mbak Aning ya. Terima kasih Mbak Aning. Semoga barokah ya, dan selamat menyambut tahun baru Islam. Kita sedang ngobrol ya mengenai Mbak Kristina yang pada tanggal 5 waktu itu, beberapa bulan lalu itu terjerat masalah yang sebenarnya beliau ini tidak bermasalah, tapi orang-orang itu yang memberikan
apa sih, memprovokasi kayak kata Kasen tadi bilang kan, yang menghasut gitu ya. Tapi kita nggak membenci orang ya Mbak ya. Oh, saya Hmm. walaupun dibully kayak gitu, saya tidak ada rasa benci terhadap siapapun Kak. Saya tidak benci, saya juga tidak ingin membalas dengan bulian. Saya justru malah berdoa mudah-mudahan mendapat hidayah. Gitu saja Kak, supaya dilembutkan hatinya. Karena apa? Niat saya itu adalah untuk ngaji, bukan membuli. Gitu loh Kak. Saya hati saya nggak ngerasa gimana, saya nggak merasa benci, nggak sakit hati, karena saya nggak mempunyai hati yang tidak baik terhadap mereka, gitu Kak. Wah itu keren. Jadi memang ya pendengar radio nongkrong bareng, saat hati kita putih ya, saya masih ingat apa kata-kata Mas Guru Soekarno Putra ya, ketika saya bekerja, bahwa orang Indonesia itu, beliau ya, Mas Guru inginnya hatinya putih seperti itu. Jadi kita itu bisa aja baperan ya, seorang yang baperan, gampang sensitif, nih gue diginiin nggak bisa, gue besok nanti gue kerjain. Ada juga ya Mbak Tina yang seperti itu. Dan ini bukan dikatakan, tapi dengan perilaku kita, attitude kita, kemudian ya bagaimana kita bersikap lah dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan siapa diri kita kan begitu ya. Jadi kita kayak Bruce Lee mengatakan ya, jadilah seperti air gitu yang berbentuk di dalam botol, dia berbentuk botol. Jadi nggak pusing. Ngapain juga kita pusingin orang ya? Karena kita kan urusannya dakwah dengan Tuhan. Ada tambahan Mbak Tina mengenai hal ini ya. Ini penting nih untuk mengingatkan. Saya lihat sikap dewasa. Ada beberapa teman yang kadang-kadang, iya wanita ya, wanita itu kan lebih emosional. Bukan yang laki-laki juga enggak, laki-laki juga. Ini kemarin Spanyol, ini kan lagi Piala Eropa nih, ya. Saya kemana-mana kalau ngomong nih, random ya. Itu Piala Eropa saya lagi sakit hati baper nih, karena favorit saya Jerman kalah. Tapi satu sisi saya Spanyol juga suka gitu ya. Jadi baperan. Nah dari situ saya ingin mengatakan bahwa ada rasa ikhlas, ada rasa bukannya berimo ya. Ya sudahlah ya. Itu satu pengalaman yang menjadikan sebuah pelajaran yang membuat kita dari dewasa semakin dewasa. Iya kan, Mbak Tina? Apalagi pelajaran yang diambil, Pak? Iya. Gimana ya? Pelajaran yang dia itu kita itu serahkan saja semua masalah itu kepada yang kuasa. Misalnya kita untuk menata, tapi tataan kita tuh ternyata tidak bisa, ternyata masih bisa diobrak-abrik orang. Kita serahkan kuasa, tapi nanti Allah lah yang akan menata, gitu loh Kak. Nah, kemudian untuk kedepannya lagi kita harus lebih berhati-hati apabila menghadapi masalah seperti ini. Nah, kita persiapkan dengan baik-baik supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dan untuk mengantisipasi untuk orang-orang yang mungkin yang tidak suka atau untuk mengantisipasi kecemburuan sosial, nah kita jangan terlalu overacting atau mungkin kita bisa membatasi diri lah, begitu Kak. Ya di zaman media sosial ini kita ada flexing ya, pamer bahwa dia paling suci, sok suci, padahal itu suaminya budaha. Kita ada telepon siapa ya nih, Kasan? Iya, ini ada pendengar, salah satu pendengar kita, mungkin pengen interaksi gitu ya, nggak, atau bertanya atau komen. Laki perempuan Mbak? Mbak Lika? Mbak Leli. Oh Mbak Leli. Mbak Leli mana? Leli, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Leli. Pak Sam, selamat malam Kak Novi, selamat malam Kak Kristi. Selamat malam Mbak Leli.
Perkenalkan, saya Mulailia Dolali Putri, panggilan artis. Oh, artis iya. Artis. Sebelum kita ngobrol sama Mbak Laili, saya tadi ke pengadilan ini Kasem, Jakarta Barat. Ya banyak janda, ada 1.600 janda. Ya. Karena menggugat cerai suaminya gara-gara suaminya pada kecanduan judi online. Iya. Jadi saya pikir ya mungkin aja nyangkut lah 1-2 janda itu di Jakarta Barat tadi ya. Oke, jam 10:30 ada Mbak Laili. Apa kabar Mbak Laili? Sudah lama kita tidak mendengar suara. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Kak Novi? Kedinginan. Hujan. Kedinginan. Cepat musim dingin, musim hujan. Musim hujan. Mbak Laili, ada mungkin Mbak Laili udah dengar ya, dari tadi di Facebook. Ini ada Mbak Christina Cheng yang kita lagi ngobrol-ngobrol rileks santai malam mingguan menemani teman-teman supaya pada merem melek atau sedang menyelesaikan pekerjaan. Oke, monggo Mbak bisa berinteraksi dengan Mbak Tina Cheng. Kenalan atau bagaimana? Silakan. Oh, kalau dengan Mbak Christine saya sudah kenal lama. Terus waktu saat masih belum banyak yang pakai ruangan PNG, saya salah satu yang udah menggunakan gedung tersebut, dan alhamdulillah untuk acara-acara kami, kegiatan-kegiatan kami. Ya, gitu. Ya kita baik-baik saja sih, kita nggak pernah punya masalah ya, Kak Christine. Iya benar. Iya, saya aja kalau saya sendiri sebenarnya gini ya, kalau soal organisasi dan kegiatan, kalau saya sendiri sudah berkecimpung di dunia organisasi ormas yang saya bawa ini sudah 10 tahun. Kita sudah mengadakan berbagai acara besar, dari mengundang para menteri, para pejabat ASN maupun pernah kita mengundang Ustadz Pak Wijanto ya, kita pernah mengundang tokoh politik, para pejabat-pejabat lah, kita sudah sering, dan alhamdulillah karena kita kerjanya tim kompak, jadi ya selalu sukses. Kuncinya apa tuh Mbak? Kuncinya sebenarnya sih dibilang mudah ya sulit, tapi sulit juga mudah. Jadi kita harus kompak dalam satu tim. Dalam arti di dalam kegiatan itu kita punya namanya panitia. Setiap panitia kita punya peran masing-masing. Jadi nggak ada di atas, nggak ada di bawah. Jadi semuanya sama rata, sama-sama saling mengemban tugasnya, tanggung jawab dengan masing-masing. Setelah itu kita satuin visi misi kita bahwa apa yang kita emban ini, kegiatan ini harus berhasil. Kalau salah satu di antara kita ada yang nggak baik, itu akan semua kena gitu loh. Jadi imbasnya semua kena, bukan hanya bagian panitia bagian ini, enggak, tapi semua kena. Jadi bagaimana kita harus sama-sama merangkul gitu loh. Jadi memang harus kompak satu tim itu yang pertama. Jadi di dalamnya dulu kita kompakin satu tim dulu. Setelah itu kalau ada sesuatu yang terjadi di luar, kita bisa tapi selama ini sih kita belum pernah sih, tapi kalau ada mungkin ya itu. Jadi kalau belum pernah maksudnya dari kita sudah bikin banyak sekali agenda-agenda dari sebelum dulu kan belum terlalu banyak ormas, jadi kita masih bisa bikin acara apapun. Tapi selalu alhamdulillah selalu berhasil gitu. Ya. Mbak, yang menyangkut uang pernah? Kalau uang, kalau kita bikin acara besar, tapi kita tidak justru sebenarnya kita tidak punya uang, tapi kita bisa bikin acara besar. Kenapa? Karena di satu sisi kita punya sponsor, di sisi lain kita ada panitia malah ikut iuran gitu loh. Jadi kita nggak pernah ada bagian uang, nggak pernah. Kalaupun kita acara di gedung-gedung, kita pun pasti selalu dibantukan oleh KJRI atau BUMN di tempat. Jadi kita tidak pernah memegang uang secara cash, kita tidak pernah. Ya, inti persoalan dari Mbak Tina ya, Mbak Laili itu adalah uang tadi ya.
bahkan tadi ada pencurian, kalau saya bisa katakan dengan gamblang itu pencurian kan, 100 lembar kali 100 kan udah ceban ya 10.000. Mbak Tina mungkin ada respon apa yang dikatakan Mbak Laili tadi tentang apa Pak? Tentang apa Kak? Organisasi dan lain sebagainya. Apa ada bosnya atau ada yang bagaimana ya? Sebuah organisasi event itu kan gak banyak orangnya tapi jago-jago gitu loh. Artinya Mbak Laili menekankan, saya sepakat tuh. Kalau dia jago konsumsi, udah nggak usah pusing ya. Kita percayakan dia. Kalau dia jago cari izin atau program atau panggung sama lighting, kita tekankan cari yang murah. Dan semua satu tujuan, mensukseskan. Apalagi dakwah loh Mbak. Monggo Mbak Tina. Ya, kalau ya memang benar. Kalau memang kita dalam satu tujuan yang namanya satu organisasi itu harus satu tubuh ya. Nah, waktu itu kita itu ada gabungan dari 35 majelis Kak, gitu. Jadi ada beberapa, ada lima majelis yang waktu itu tuh berontak gitu loh. Ya. Nah itu, gitu. Jadi itu yang awalnya yang membuat huru hara itu dari situ, gitu loh Kak. Itu. Alasannya apa Mbak? Alasannya karena tempatnya dipindah ke Asia World Expo dan itu kejauhan. Nah, suruh mencari di daerah sini dulu atau kembali ke sana. Kalau tempat sudah kan kita nggak bisa kembali ya Kak ya. Nah, kita carikan tempat. Tapi kalau kita cari tempat dalam waktu 2 minggu, di Hongkong mana ada waktu tempat 2 minggu untuk kapasitas 4.000 orang. Tapi untuk mengadakan di Asia World Expo itu kan nggak semudah begitu, nggak bisa mendadak sewa gedung. Ya, itu biasanya setahun di muka. Kebetulan waktu itu alhamdulillah saya itu dapat, gitu loh. Di Asia World Expo itu 1 bulan, katanya sebelum acara ya, itu sudah dapat sebenarnya, gitu. Kebetulan pas itu kosong gitu loh. Ya. Kok bisanya di cancel kenapa Kak? Kalau boleh tahu. Bisanya di cancel itu Bu, kita kesepakatan dari panitia untuk dicarikan tempat yang lebih besar gitu loh. Tapi untuk tempat yang besar ini tidak ada. Kalau di Queen Elizabeth Stadium itu kan harus jauh-jauh hari, ya kan? Nah, kemudian di Exhibition Center ini juga sudah penuh, adanya tanggal 21 April. Adanya waktu itu saya ditawarin gitu. Tapi kita butuh tanggal 5 Mei gitu loh. Yang hanya Asia World Expo. Nah, kemudian di Kolon B pun itu juga tidak ada tempat gitu loh. Jadi sudah banyak tempat kita approach waktu itu. Gitu. Tapi kalau saya rasa kalau memangnya kamu sebagai EO atau event yang mengorganize acara ini, seharusnya mereka penonton atau pembeli tiket itu mereka mengikut aja sebetulnya. Sebabnya kenapa? Karena ini kan acara, misalnya saya yang organize event ini, ya enggak. Nah, udah kan sudah jual tiket tadinya sini. Oh, saya rubah, ya enggak. Venue-nya, ya enggak. Tapi mereka diberitahukan bahwa venue pengajian dirubah ke Asia World Expo. Nah, udah gitu mereka ya harus ngikut, ya Kak. Kalau enggak kita kan tetap mengadakan di Asia World Expo. Ya, kita udah sewa ini sound system. Mau minta balik lagi juga kita nggak bisa memberikan, ya, karena kita sudah mengadakan show. Lu datang nggak datang kan urusan lu. Iya, seharusnya begitu Kak. Nah, tapi karena ada 5 organisasi tersebut yang memberontak, jadinya kacau semua. Mereka itu malah justru memprovokasi jamaah, gitu loh.
bukan mendukung kita, justru memprovokasi supaya acara ini hancur. Tapi saya tidak merasa saya tidak merasa hancur karena mereka ingin menghancurkan. Jadi mereka itu hanya fokus pada menghancurkan orang lain, bukan fokus pada bagaimana kita itu mencari jalan keluar yang baik. Oh, begitu. Jadi ini patungan nih acaranya? Acaranya bukan patungan, cuma mereka dari panitia itu merasa mereka yang menjual tiket. Jadi mereka mau minta balik uangnya. Lah tiket kan dari kita, ya kan? Jadi mereka tuh meminta balik, ini resitnya. Saya kasih resit, itu saya berbuat berhati baik supaya mereka tuh merasa nyaman juga. Gitu loh, Kak. Iya. Nah, tiket dari kita, ngasih tiket, mereka ngasih resitnya ke saya mau minta uang balik. Bagaimana aturan begitu? Benar tidak, Kak Sam? Iya benar. Tapi makin dijelasin makin nggak jelas nih. Mereka ngasih resit doang, aneh kan? Gitu. Iya. 5 majelis Mbak Tina, wow. Iya. 30 majelis yang berontak itu 5 majelis itu. Nah sebenarnya saya itu mengumpulkan majelis-majelis tersebut supaya majelis-majelis tersebut itu paling enggak mereka dari masing-masing majelis itu mempunyai kas masing-masing di majelis mereka. Gitu loh maksud saya, Kak. Kemudian kita bisa sama-sama mengadakan acara bersama gitu loh. Iya. Ribet juga ya. Kalau saya dijelasin nggak jelas. Mbak Leli, bantuin Mbak. Gini loh Kak Novi. Jadi ini kalau yang saya pahami nih jauh nih sama yang Kak Christine bilang adalah, jadi Kak Christine itu menggandeng 35 majelis berkolaborasi. Itu kolaborasi bersama 35 majelis. Di antara 35 itu ternyata ada 5 majelis yang berontak. Jadi acaranya tidak berjalan dengan lancar karena apa yang tadi bilang, segala sesuatu itu harus satu visi misi dulu dari dalamnya dulu. Baru kalau ada apa-apa dari luar kita bisa kuat karena di dalam kita sudah topang baja gitu. Tapi kalau justru ini mau kebalik, justru dari dalamnya sendiri yang berontak. Jadi orang luar ya tahu sendiri bagaimana netizen, yang sedangkan yang di luar tidak tahu kalau ada sesuatu di dalam gitu loh, Kak. Itu yang saya yang saya dari tadi itu maksudnya seperti itu. Ya memang nggak mudah kalau kita mau berkolaborasi sama boleh-boleh aja. Justru saya lebih suka kalau buat event besar itu berkolaborasi dengan sesama satu misi. Kita bikin contoh, kita mau bikin acara lomba. Kita akan mengajak orang-orang yang ada yang akan kita bikin. Kalau kita mau bikin acara sepak bola, nah kita harus mencari komunitas sepak bola ini. Kita jadiin satu. Kita bikin acara seperti ini cocoknya, apakah punya masing-masing komunitas punya konsep seperti apa, ayo kita jadikan seperti satu. Jadi bagian saya mungkin bagian untuk bikin cari sponsor, yang satu cari lapangan, yang satu cari masa, yang satu konsumsi, yang satu bagian. Iya, jadi masing-masing organis ini punya tanggung jawabnya bahwa saya harus berhasil karena ini acara berhasil. Nama kita semua terjaga baik, seperti itu loh, Pak. Tapi yang di dalamnya acara tadi itu kan ternyata di dalamnya sendiri yang sudah enggak satu kopi ya. Udah lawan. Yang saya bingung, 30 organisasi, apa masing-masing 3 organisasi ini mengeluarkan uang untuk mengadakan event? Ya enggak lah, Kak. Tidak. Hah? Ini kalau kita bikin event, kita harusnya punya modal, ya. Iya, siapa yang modalnya? Yang modalin? Nggak ada yang modal. Dari saya modal awal, Pak. Oh, modal awal dari Mbak Christina. Iya. Operasional kesana kemari kan pakai duit. Ya makanya modal awal dari saya semuanya. Gitu. Ya kalau modalnya awalnya dari kamu, ya ngapain yang lainnya ngoceh? Ngapain pusing yang iya.
karena mereka punya agenda masing-masing. Yang satu pengennya begini, yang satu pengen ini jatuh, kemudian setelah ini jatuh saya yang ambil, terus memprovokasi jamaah. Nah, pura-pura mereka itu membela jamaah, kemudian ada yang menyusup karena ingin mereka mengambil balik, begitu loh Kak. Kudeta nih. Iya, sejenis itu. Lah iya saya istilahnya saya mengadakan acara pengajian, ya nggak, uang saya yang keluar, ya nggak, semua saya rangkul Leli, saya rangkul Mbak Christine, ya nggak, terus itu saya rangkul Kak Novi. Iya, saya pendakwahnya saya. Nah, uang pakai uang saya, surat izin pakai surat izin saya, yang kesana kemari yang kesana kemari saya juga. Mereka ngomong doang. Lah, apa saya nggak bingung kalau mereka seperti itu? Iya, ada urusan apa dengan mereka? Ya cuma mereka bilang, ya lu bantuin jual tiket aja gitu, kalau gua kasih komisi. Tapi nggak bisa one man show juga, Kasep. Kita butuh orang lain untuk mewujudkan impian. Sepakat. Jadi untuk mewujudkan impian. Kalau saya lebih suka di belakang panggung, tapi ada di depan panggung. Jadi saya yang ada di belakang. Jadi kalau ada sesuatu saya harus lihat. Itu saya suka di situ. Kenapa? Karena sesuatu itu nggak mudah. Kalau kita semua maunya di depan, ya terus belakang siapa? Jadi memang benar kita harus mengambil posisi kita masing-masing seperti sesuai dengan porsinya. Jadi tidak ada satu agenda yang hanya satu orang yang kelihatan, tidak ada. Karena kita butuh orang lain. Saya kalau tidak bisa sendiri. Nggak bisa. Ada yang beli ini, ada yang beli. Saya kalau bicara panggung, kalau di Victory saya selalu di bawah panggung. Kalau ada band, ngapain? Makan. Ya. Oh, makanan datang terus tuh, kue apa segala macam. Iya. Jam 10 lewat. Lain kali kalau kita bikin acara jangan undang Kak Novi. Habisin konsumsi. Saya kalau makan milih, ya. Apa aja saya telan. Jam 10 lewat 47 pendengar radio nongkrong bareng, selamat malam semua. Apa kabar ya? Kayaknya lagi pada sibuk atau kepanasan atau bagaimana nih? Nggak begitu banyak yang anyway, yang maksudnya yang kasih komen. Ya. Anyway, saya appreciate ya, menghargai apa yang dikerjakan oleh Mbak Christina Cheng di sini. Walaupun banyak kesalahan, ini dalam pengertian kesalahan yang Mbak Tina sendiri yang menceritakan tadi ya. Walaupun dan ini merupakan sebuah pengalaman ya, Mbak. Kita harus belajar dari kecebur dulu gitu kan, baru bisa jago gitu. Ya, Kasem juga event organizer sukses itu. Gimana Kasem? Saya mau nanya, itu kenapa batuk gitu kan? Kenapa pagi nggak dipulangin, yang sore aja dipulangin? Kenapa? Apakah acaranya di demo gitu? Kak Sam, kalau pagi itu sudah ada tausiah. Kalau siang itu tidak ada tausiah itu karena terjadi ancaman tadi, takut gitu. Ustadznya sampai kabur katanya. Iya, ustadznya itu gimana ya? Pergi kita juga tidak tahu gitu loh. Nah, pergilah kasih. Kejarlah selingkuhanmu. Pergi tapi nggak tahu. Mbak Tina. Begitu ya. Kalau begitu. Mbak Tina mending kita pulang Solo kapan Mbak? Gimana Kak? Pulang Solo traktir saya makan apa? Nasi. Ya, Ustadznya pergi ya, pantesannya di demo ya. Ganti Kak Novi jadi Ustadznya. Bukan, ini parah. Tapi kalau Kak Novi jadi Ustadz, bukannya orang pada dengerin, malah pada gigau. Ada aja.
Ini Kak Sam batuk ini, coba minum air hangat Pak Sam. Kak Novi. Hanafinya kena demo itu. Ya, sopan santonya itu Om, karena yang mendatangkan di sini kan ibaratnya saya, ya kan, tim ke saya. Iya, sopan santonya. Oh Kak, maaf permisi, ini ustadznya saya bawa ke sini. Iya, tuh ya kan, enggak. Saya tuh juga nggak ngerti pergi. Habis gitu dijemput sama KJRI untuk pengamanan. Sudah tiba. Itu Kak Novi di mute karena ketawa aja. Kak Kristin itu kronologinya gimana sih yang waktu dari minggu itu? Kok kita malah yang di luar kita bingung saya. Iya, makanya makin dijelasin makin nggak jelas. Apalagi Ustadznya kabur ya. Aduh. Ya iyalah. Ini saya tanya Ustadznya kok serius dong pasang. pergi tahu kemana. Mbak Leli, tahu nggak itu Ustadz kemana kira-kira? Mbak Leli, saya pulang. tidak tahu kan. Ayo kita Saya nggak mengikuti, jadi saya nggak tahu. Cuma saya bukan gitu, saya gini. Saya cuma hanya mendengar potong-potong, tapi tidak secara utuh dari yang bersangkutan. Jadi saya jujur, kalau saya kepengen itu langsung mendengar secara dari yang bersangkutan. Jadi tidak ada potongan siapapun gitu loh Kak Novi. Mbak Leli kan ada Facebook ya? Ini dengerin dulu. Iya ada. Iya ada. Aduh ampun, Mbak, itu Ustadznya kemana Mbak Tina? Iya makanya. Ampun, ini masih tanya lagi Kak Novi, makanya pengen tahu. Kalau tidak gitu loh Kak Novi. Bukan, enggak, ntar dulu saya mau pindah omongan Mbak Tina, ya. Gimana sih dikejar itu terus? Iya, dikejar Ustadznya kemana terus? Mbak Tina? Ini Kak, pertanyaannya gimana? Saya kok bingung juga menjawab. Nggak ada pertanyaan, cuma pada komen nggak jelas aja. Mbak Leli ini, Makassar, Mbak Tina, itu Ustadznya kabur. Di demo ya kabur lah Kak Novi. Ini kok masih malah di situ lagi, katanya kita suruh diem sama Kak Novi yang nanya, lah kok Kak Novi ke situ lagi. Ya gini deh Mbak Leli, kalau kita urut dari awal kita perlu 1,5 jam lagi Mbak Leli, ya. Minta kronologis ya Mbak Tina 38 menit ya. Ini malam minggu itu orang besok kan libur ya. Mbak Tina besok libur. Nah kan pindah kan omongannya kan. Oke. Kak Kristin. Ya. Bukan Kak Tina, Kak Kristin, Kak Novi. Ya Mbak Kristin. Mbak Kristin ngacang ya. Libur besok. Besoknya itu mantep banget. Kalau Kak Sam itu kan teman lama ya. Jadi iya lama banget. Udah Tina, baru kali ini saya ditambal Mbak sama Kak Sam. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk para ustadz ya. 7 menit menjelang kita closing Mbak. Oh, gitu. Jangan kabur gitu misalnya. Ya, atau apalah. Kak Novi itu ada yang komen itu ya nggak? Mbak Esti. Enggak, maksud saya. Selamat malam. Bukan. Katanya. Bingung mau komennya katanya. Ya. Iya makanya saya aja bingung Mbak Esti. Terus Mbak Dia, Mbak Leli bingung, saya juga bingung. Ya. Kak Sam, dijelasin bukan yang kabur katanya, ada yang bawa kabur. Kayak saya dong. Enggak, jangan ntar keceplosan. Apa namanya? Kita menjelang akhir acara 7 menit, Mbak Tina mungkin ada yang mau disampaikan. Ujung gitu. Jangan kabur gitu. Closing statement atau bagaimana? Atau bagaimana Kak? Atau nggak tahu, terserah. Iya gimana sih Mbak Tina kan nggak tamu di sini. Kenapa nanya kita ya? Aduh agak repot juga Mbak Tina. Ya kita bikin acara yuk. Sebenarnya saya tuh mempunyai ustadz tersendiri. Ustadz saya itu yang ngundang itu patuh banget. Misalnya pun saya ingin ketemu sampai nangis pun, kalau yang mengundang itu tidak boleh, beliau tidak akan menemui saya. Nah, ini adalah yang benar sebenarnya. Karena apa? Yang undang itu mengeluarkan biaya besar ya ke Hong Kong, ya.
Jadi atau kepada yang mengundang. Kalau terjadi misalnya terjadi kabur sesuatu hal yang melanggar aturan, bilang saja, oh saya yang mengundang si A, bilang aja. Nah nanti yang kena itu si A, bukan yang diundang. Gitu. Jangan maksudnya panitianya. Karena apa? Kalau main kabur begini, misalnya terjadi apa? Itu yang tanggung jawab saya, bukan yang membawa kabur. Saya bisa melimpahkan yang membawa kabur tersebut. Gitu loh. Ya kalau dia dibawa kabur, kalau dia kabur sendiri. Siapa sih yang bawa kabur sebetulnya? Ini ada yang bilang ada yang bawa kabur Kak Sam. Dia mengaburkan orang lain, kabur, dia narik gitu kan. Ini dari pengalaman saya sih begitu. Kalau saya nggak ada yang mau bawa kabur, saya bawa kabur orang. Mbak Tina, kita ini kira-kira 4 menit lah. Jangan tutup. Enggak, diperpanjang 10 menit. Mbak Leli belum dijawab tuh. Untuk ustadz yang ke Hong Kong itu atau ustadz yang ke Hong Kong ataupun siapa saja yang ke Hong Kong itu seharusnya mengikuti aturan atau mengikuti aturan ataupun regulasi yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Jadi penyelenggara juga tidak bingung, penyelenggara juga tidak dijatuhkan. Jadi sama-sama karena kita sama-sama. Jadi penyelenggara juga membutuhkan yang diundang, yang diundang juga membutuhkan penyelenggara. Jangan begitu terus meninggalkan kemudian pindah ke tempat lain. Tidak bisa juga seperti itu. Gitu loh. Walaupun saya ingin bisa-bisa saja, tapi saya tidak perlu seperti itu. Oh, berarti ada yang nyolong ustadznya ya dibawa ke tempat lain gitu? Ya, karena acara lain, acara lain ya Mbak. Bukan acara lain, acaranya malah akan terjadi nanti Januari. Saat ini belum, mereka tidak dicuri gitu loh. Oke. Itu ustadznya harus digetok kepalanya. Mbak Tina, Januari dengan pihak lain, Mbak? Ya, Januari dengan pihak lain. Itu ustadz dari mana, Mbak? Maaf, dianya sendiri, yang nyuri sendiri yang bilang ke saya. Maling aku nih. Ya, Mbak Tina, begini, oke, kita cukup jelas. Terima kasih banyak ya atas kejujuran dan ungkapan dari curhatan Mbak Tina ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa tidak mudah ya. Mbak Leli juga sharing pengalaman tadi untuk menyelenggarakan sebuah acara yang menyangkut uang banyak ya dan banyak orang gitu ya. Ternyata kan Sam ya, waktu kita nggak pernah ada masalah ya dalam pengertian itu. Enggak, walaupun ada satu dua. Mbak Tina, kalau nanti mau ngadain, apakah dengan acara ini kamu kapok, nggak berani mengadakan lagi, atau kamu akan melanjut terus semangat? Ya. Saya tidak kapok Kak Sam. Sebenarnya kita sudah banyak agenda yang menunggu. Cuma kita hanya ingin menyelesaikan masalah ini dahulu. Karena saya tidak ingin rentetan berikutnya itu seakan-akan sampah gitu loh Kak. Jadi ini setelah ini bersih, nah baru kita akan menginjak agenda berikutnya. Kalau yang sudah tidak mau dengan kita tidak masalah, masih banyak kok. Gitu. Kalau mereka ada, coba ya lihat aja nanti, gitu Kak. Mbak Tina merasa namanya cemar nggak, Mbak? Saya tidak merasa nama saya cemar. Kalau mereka mau merasa mereka merasa nama saya cemar, silakan saja. Karena saya tidak mempunyai niat yang tidak baik, Kak. Jadi saya tidak merasa cemar nama saya. Saya cuma merasa jangan sampai ustadz ataupun mubalik yang akan saya kena imbasnya ini, gitu loh. Kalau kabur sih, ya. Kalau kabur sih enggak. Cuma kali ini aja. Kok aneh gitu loh maksud saya. Ini mesti bilang kolaborasi sama Kak Sam aja katanya ya.
Ya. Oke, Mbak Tina, mungkin ada yang mau disampaikan atau unek-unek atau apa di ujung acara kita sebelum Mbak Laili? Ya. Oke, ya mungkin dengan pengalaman seperti ini, saya atas nama panitia semuanya memintakan maaf kepada semua jemaah, kepada siapapun yang bersangkutan, kepada ustadznya juga, kepada semua pihak, kepada KJRI juga yang telah kena imbasnya semuanya ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki, jadi kita semuanya bisa kembali. Itu saja pesan saya, Kak Sam, Kak Novi. Terima kasih Mbak Tina waktunya ya. Selamat beristirahat. Saya masih ingat waktu itu di Causeway Bay kita ketemu dan saya sempat nginep di rumahnya Mbak Tina. Oh, rame-rame, bukan berduaan aja. Mbak Tina, ntar dulu kan. Di ruang, ya. Di rumah saya. Di ruang tamu banyak anak-anak. Mbak Tina selamat beristirahat. Ya, Mbak Laili, silakan mau menyampaikan apa, Mbak? Oh, kalau buat saya pribadi sih saya nggak perlu menyampaikan sesuatu karena saya kalau bikin acara pasti tidak pakai nama saya tapi kami. Jadi apa yang kami visi misikan dulu, kita lihat konsepnya dulu, konsepnya seperti apa, kita dengan siapa, kita harus tekankan dulu dari awal satu konsepkan dulu. Jadi kalau kita kerjasama dengan beberapa organisasi pasti konsepnya beda. Ada yang seperti itu. Nah kita jadi satu dulu. Kalau udah dibenahi satu nih semuanya ada peran di situ. Oke, siap. Jadi kalau ada apa kita bersama iya. Ya, jadi itu kembali lagi bahwa harus ada kekompakan dari dalam dulu. Setelah itu jadi kalaupun ada sesuatu dari luar kita di dalam udah kompak. Gini tuh sih. Memang nggak mudah. Kalau zaman dulu kita sih nggak terlalu kayak sekarang. Sekarang mungkin sudah begitu mudah bikin acara. Bikin acara udah nggak seru dulu lah. Kalau dulu kan kita harus kalau ngundang ustadz kita harus bersama memang sama KJRI bahwa untuk izin tinggalnya, untuk visanya, penjemputan dan sebagaimana. Jadi kita juga tidak pernah mengeluarkan uang gitu loh. Jadi kalaupun ada bantuan, pasti bantuan berupa barang sesuatu gitu loh Pak. Jadi kita tidak pernah menerima uang. Kita tidak pernah menerima uang walaupun ya. Jadi kita aman di sini. Mas justru kadang panitia ngeluarin uang. Udah resiko ya. Iya. Terima kasih. Ya karena memang segala sesuatu pasti ada resiko dan ada. Jadi katanya itu kita harus belajar jatuh dulu baru bisa bangkit. Kalau sudah bangkit kita bisa seimbang. Jatuh dulu baru bisa bangkit. Iya, baru bisa diri tegak. Iya, namanya dupa atau ini kita harus dibakar dulu. Kalau pisau harus diasah dulu. Iya. Terima kasih banyak Mbak Laili. Terima kasih banyak Mbak Kristina. Terima kasih Kak Novi. Selamat istirahat, selamat berlibur besok ya. Dan pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita setelah ngobrol seru di malam minggu ini ya, hari ke-6 bulan Juli, selamat tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah menyambut ya besok, dan kita akan ketemu lagi hari Rabu insya Allah ya. Atau orang jika ragu ikutilah hatimu, berikan pertanyaan, temukan jawabannya, belajarlah untuk mempercayai hati, pepes ikan samudra. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, teman-teman semua, jangan lupa di-share ya, di-share dan di-like ya. Kalau enggak Kak Novinya kabur nanti ya. Kalau enggak Kak Novinya kabur ya. Jadi mohon di-like dan di-share ya. Saya mau putarkan sebuah lagu ya untuk teman-teman semua ya. Ini dari Raja lagi ya, dari Raja Band ya. Jadi stay tune untuk kita nikmati ya mimpi yang indah.
Memory terbaik